18 negara hari ini saya katakan ya tidak pernah terbongkar di Aceh. Pusat selalu menyembunyikan semua data-data yang dibutuhkan oleh Aceh. Salah satunya Pak, 18 negara hari ini sudah mendaftar dan berinvestasi untuk dengan kata lain dengan kepentingan yang ada di sana. Ngomong saja tidak ya kepada pemerintah Aceh. Kan ini kan informasi publik. Saya waktu jadi ketua komite 1 saya bongkar semua. Saya tahu data itu, tapi masyarakat kan tidak dikasih tahu. Anggota DPR, anggota DPD dan pemerintah, orang-orang Aceh yang ada di pemerintah pasti tahu itu, tapi tidak dikasih tahu. Pemerintah saja tidak dikasih tahu. Pemerintah Aceh saja nggak dikasih tahu. Bahkan kita saja yang di parlemen itu banyak yang tidak tahu kalau tidak mencari tahu sendiri. Apalagi rakyat Aceh. Jadi Pak Jokowi dengan beberapa geng-gengnya itu meninggalkan berbagai orang-orang hari ini juga bermain di Aceh. Di masanya Pak Jokowi kemarin, ya berbagai perusahaan-perusahaannya yang punya afiliasi, ya dengan Pak Jokowi, dengan Solo, dengan Solo ya. Itu kan bermain di Aceh. Bahkan mengatur pilkada kemarin. Itu pilkada kemarin di Aceh. Iya kan? Pertama ini mohon maaf saya katakan, Pak Prabowo itu kan suaranya nggak terlalu signifikan. Tolong ganti semua orang-orang yang ada di SKK Migas. Tolong ganti semua orang-orang yang ada di kementerian-kementerian yang tidak pernah menguntungkan Aceh. Termasuk kasus 4 pulau kemarin. Ini kan peninggalan-peninggalan rejim sebelumnya. Hari ini Pak Prabowo harus buktikan dengan pengembalian 4 pulau, dia juga harus berani sebagai strong leadership, rubah semua orang-orang yang merupakan kepentingan masa lalu, dia rubah dengan orang-orang yang benar-benar cinta ya terhadap pemerintahan sekarang dan cinta terhadap Aceh. Itu yang penting. Toh juga Aceh sudah merdeka dalam NKRI, kenapa harus ditakutkan Aceh ini maju dan menjadi sebuah daerah yang berkembang dengan potensi sumber daya alam tadi? Nanti kita bedah seperti apa. Aceh ini ada potensi yang ada di darat, batu bara misalkan, ya. Kemudian ada minyak gas, ada emas, ada nikel. Bahkan saya bilang ada potensi uranium yang merupakan bahan baku nuklir di situ. Sementara di laut Aceh memiliki minyak gas, ditemukanlah ada di Andaman tadi dan di barat selatan di blok Singkil dan di blok Melabuh. Nah, ini yang digarap pertama apa yang di darat dulu. Walaupun perizinan-perizinan yang di laut ini sudah diberikan semua. Ada 18 negara hari ini saya katakan. Pak Prabowo berani nggak mengganti semua orang-orang yang ada di beberapa BUMN, termasuk Pertamina, EP ya, dan apa tadi namanya SKK Migas. Itu kalau dibiarkan, termasuk di beberapa kementerian investasi dibiarkan, SDM dibiarkan, orang-orang yang tidak pro Pak Prabowo itu akan memberikan catatan buruk kembali 5 tahun ke depan. Percayalah. Buat Aceh hari ini dengan potensi sumber daya alam yang begitu besar, dia tidak boleh maju dan berkembang. Ya. Jadi ada dua kepentingan global, ya, dan kepentingan nasional. Kepentingan globalnya apa? Aceh ini berada di letak geopolitik dan geostrategi Indonesia yang sangat strategis. Dia berhadapan dengan Selat Malaka. Kalau di atas, di bawah itu ada Samudra Indonesia. Bukan. Itu apa sih antara Sumatera dengan itu ya? Apa sih itu? Kemudian di atasnya ada Laut Cina Selatan. Ada Samudra Hindia. Andaman juga dekat-dekat. Samudra Hindia itu masuk Samudra Hindia. Jadi ada 3 ya wilayah hari ini yang diperebutkan oleh dunia. Baik itu Amerika, baik itu Cina. Artinya ada kepentingan. Nanti kita lihat bagaimana korelasinya dengan kepentingan pusat. Orang-orang ya, oknum-oknum yang di pusat ini juga punya kepentingan untuk menjalankan baik itu bisnis pribadinya maupun dia menjadi agen, kaki tangan global ya, untuk dia mencoba mengeluarkan regulasi-regulasi yang menguntungkan kedua kekuatan ini. Dampaknya apa? Sehingga banyak kebijakan-kebijakan dari tahun 60-an, 70-an, 90-an, kebijakan pemerintah pusat selalu merugikan Aceh. Efeknya apa? Konflik terjadi. Oleh karena itu efek konflik ini bukan terjadi serta-merta karena orang Aceh ini masalah dia tidak suka dengan Indonesia, dia benci sama Indonesia, dia ingin keluar dari NKRI. Bukan itu persoalan keadilan. Aceh punya potensi sumber daya alam, saya katakan sumber daya alam migas, sumber daya alam minyak. Potensi yang ditemukan sekarang nikel ditemukan di Aceh, berpotensi. Emas berpotensi di Aceh sangat tinggi sekali. Kemudian satu lagi yang diperebutkan dunia, bahan baku nuklir, uranium. Itu berpotensi ada di Aceh. Ada di Aceh, nanti kita bongkar. Soeharto membuktikan bagaimana ketakutannya dengan pemerintahan Amerika pada saat itu. Tahun 70-an ditemukan gas di Sumatera Utara, di Sumatera, di Aceh, di Aceh Utara. Kita kenal dengan perusahaan Betel, dilanjutkan dengan perusahaan PT Harun pada saat itu. Apa yang terjadi? Itu kepentingan Amerika kan?
Oke. Orde Baru memberikan kepada Amerika, sehingga rakyat Aceh berontak. Kenapa nggak diberikan kepada perusahaan-perusahaan lokal saja mengelola? Kenapa nggak Indonesia saja mengelola? Kenapa harus Amerika? Akhirnya terjadi konflik. Lahirlah 74 gerakan Aceh Merdeka. Perlawanan sudah mulai, 76 deklarasi Aceh Merdeka. Nah, kemudian dalam proses konflik selama 30 tahun, coba lihat, selama GAM berperang melawan Republik, tidak ada sumber daya alam yang diambil kecuali gas, minyak, karena itu perusahaan vital, dilindungi oleh negara, tentara, polisi dan sebagainya ada di sana. Tapi semua tambang-tambang emas, minyak, ya, yang lain-lainnya itu tidak pernah dilakukan eksplorasi karena ada konflik GAM. Artinya GAM juga sebenarnya melindungi sumber daya alam di sana. Nah, ketika damai MOU Helsinki 2005, terjadi potensi temuan sumber daya alam yang besar. Pertama di Andaman. Andaman ini dia kalau dilihat dari laut Biren ya, Sumatera Aceh Utara ke atas, Biren, Pidi, itu di atasnya Andaman. Ada Andaman 1, Andaman 2, Andaman 3. Sementara di wilayah barat selatan itu ditemukan blok barat Aceh Barat ya, blok Melabuh dan blok Singkil. Nah, 4 pulau ini kan bersinggungan dengan jalur gasnya blok Singkil.